Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Hasriani, STR KPMK. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Spesialis saya yaitu mengajar pada bidang tumbuh kembang, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pada hari ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAE, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, yaitu mata kuliah asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang dipelajari pada semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran meliputi yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kemajuan peradaban. Menunjukkan sikap empati dalam memberikan asuhan pada balita dengan kelainan tumbuh kembang. Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manajemen penerapan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan dan mengaplikasikan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pemantauan tumbuh kembang. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah asuhan tumbuh kembang, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, manajemen, penerapan, stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang, instrumen deteksi dini tumbuh kembang, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pemantauan tumbuh kembang anak. Mata kuliah ini berguna dalam memahami, menganalisis, dan memberikan asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Pengalaman belajar meliputi lecture, diskusi, SGD, PJBL, dan pembahasan kasus. Materi pembelajaran mata kuliah asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah adalah yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, aspek-aspek perkembangan, periode perkembangan anak, beberapa gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan, stimulasi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah, manajemen penerapan stimulasi, deteksi, dan intervensi tumbuh kembang, deteksi dini gangguan pertumbuhan, deteksi dini gangguan perkembangan, deteksi dini penyimpangan perilaku emosional, instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak, intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pemantauan tumbuh kembang anak. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester yaitu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya membuka diri untuk diskusi berbagai bentuk terkait perkuliahan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar, fokus, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan
yaitu membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mahasiswa mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian pertemuan pertama, pembahasan terkait konsep pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak. Pertemuan kedua membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak dan aspek-aspek perkembangan. Pertemuan ketiga, pembahasan terkait periode pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertemuan 4 dan 5, pembahasan terkait gangguan tumbuh kembang anak yang sering ditemukan dan stimulasi tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. Pertemuan ke-6 dan 7, pembahasan terkait manajemen penerapan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Pertemuan ke-8 melakukan ujian tengah semester. Pertemuan 9 membahas terkait deteksi dini gangguan pertumbuhan. Pertemuan 10 membahas terkait deteksi dini gangguan perkembangan. Pertemuan 11 membahas terkait deteksi dini gangguan penyimpangan perilaku emosional. Pertemuan ke-12 dan 13 pembahasan terkait instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak. Pertemuan 14 terkait intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Pertemuan 15 membahas terkait pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pemantauan tumbuh kembang anak. Pertemuan 16 melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang saya ampuh selama semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa referensi dari buku, jurnal, serta pedoman dari Kemenkes RI tentang teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian, media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambung materi-materi yang akan datang. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan media komunikasi, yaitu menggunakan Zoom meeting. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom meeting juga biasanya digunakan untuk berdiskusi langsung terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method and collaborative learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan termotivasi dalam mempelajari materi perkuliahan. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Sedangkan pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 10%, ujian tengah semester 10%, tugas 5%, kuis 5%, kehadiran 10%, keaktifan atau aktivitas mahasiswa yang terkait praktikum dan lain-lain 60%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan tumbuh kembang pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, Bu.
Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ya, ada yang ingin memimpin doa? Baik, silakan Artina. Oke. Baik adik-adik sekalian, jadi seperti biasa ya, rutinitas kita sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, kita membaca ayat suci Al-Quran dulu ya. Jadi siapa yang bertugas pada pagi hari ini? Silahkan Rahmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Jadi silakan diisi ya daftar hadirnya. Jadi minggu lalu ya, masih ingat materi kita minggu lalu apa? Kita kemarin belajar tentang apa minggu lalu? Oke, konsep pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi masih ada yang mengingat materi minggu lalu? Ada yang bisa jelaskan, ulas kembali pertemuan minggu lalu materinya apa? Ya, silakan Arfiani ya. Pertumbuhan adalah tambahnya ukuran yang kita sudah pelajari di kelas 3, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan tubuh sebagian atau pertumbuhan sehingga dapat cukup dengan sebuah pakaian dan jalan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerakan kasar, gerakan halus, bahasa dan bicara dan bahasa serta spesies dan kematian. Oke, jadi itu pertumbuhan ya. Jadi masih ingat ya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur ya, terkait panjang badan, ya berat badan. Perkembangan itu terkait dengan fungsi ya, jadi terkait dengan gerakan kasar ya, motorik halus dan sebagainya itu ya. Masih ada yang mau memberikan ulasan terkait materi yang lalu? Masih ada? Oke, silahkan Nurul Aini ya. Pada anak. Ya. Pertama, perkembangan menunjukkan kedua, pertumbuhan yang terkait pada tahap awal menunjukkan perkembangan selanjutnya. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan memiliki kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan memiliki pola yang tetap. Dan yang terakhir, perkembangan memiliki tahap pembentukan. Oke, baik ya. Jadi itu tadi ciri-ciri untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Oke, jadi baik, kita masuk pada materi ya pagi hari ini ya. Jadi materi kedua yaitu masih pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi ini ya, jadi bahan kajiannya ada dua ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya kualitas tumbuh kembang anak dan aspek-aspek perkembangan. Jadi ada dua ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama kita bahas ya satu-satu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang ya. Nah, yang pertama adalah faktor internal ya. Jadi faktor internal ini ada beberapa ya, yang termasuk faktor internal. Jadi yang pertama itu adalah ras, etnik atau bangsa ya. Ini ras dan etnik bangsa ya. Anak yang dilahirkan ya, misalnya anak yang dilahirkan dari bangsa Amerika, mereka akan menuruni ya dengan ras mereka sendiri. Begitupun dengan yang ada di ras Indonesia ya. Itu. Kemudian keluarga ya.
Jadi keluarga di sini, faktor internal untuk keluarga, ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tinggi ya, postur tingginya, kemudian gemuknya, kurusnya itu ya. Terus genetik ya. Jadi genetik di sini terkait dengan bawaan anak ya. Jadi potensi anak menjadi ciri khasnya ya. Jadi ada bawaannya. Jadi ada beberapa kelainan genetik yang mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Salah satunya itu adalah kerdil, sel kerdil ya. Ya, jadi postur tubuh yang dipendek ya gitu. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu fungsi reproduksi anak ya. Perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki ya. Jadi perempuan itu lebih cepat perkembangannya daripada laki-laki. Tapi ya setelah melalui masa puberitas, pertumbuhan reproduksi pada laki-laki itu akan cenderung lebih cepat. Kemudian umur ya. Jadi umur itu kecepatan pertumbuhan yang sangat pesat ya. Pada masa prenatal, jadi yang mengalami kecepatan pertumbuhan yang cepat itu adalah pada masa prenatal ya. Ya, kemudian tahun pertama kehidupan pada masa remaja itu ya. Kemudian faktor eksternal, jadi tadi faktor internal ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini ada beberapa lagi. Jadi yang pertama adalah prenatal ya. Jadi prenatal itu masih dalam hamil ya. Nah, yang pertama itu adalah gizi ya. Jadi gizi di sini ya, nutrisi ibu hamil itu sangat penting ya. Jadi terutama pada trimester pertama dan akhir ya, kehamilan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi gizi ibu hamil itu sangat penting ya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Jadi anaknya nanti. Kemudian mekanis ya. Mekanis ini posisi fetus yang abnormal ya, bisa menyebabkan kelainan kongenital ya. Jadi posisi janin dalam kandungan itu akan mempengaruhi nanti pertumbuhannya, jadi ada kelainan kongenital. Kemudian toksin ya atau zat kimia. Jadi beberapa obat-obatan ya, kandungan obat itu akan mempengaruhi juga perkembangan anak ya. Jadi kalau ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan ya yang di luar dari resep dokter atau terpapar dengan zat beracun ya, zat racun itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Kita lanjut ke endokrin ya. Endokrin adalah diabetes ya mellitus dapat menyebabkan bayi mengalami makrosomia ya. Makrosomia tahu ya. Jadi bayi besar ya. Nah, kardiologi dan hiperplasia adrenal itu ya. Kemudian masih faktor eksternal ya pada prenatal ya. Jadi masih masa kehamilan. Infeksi ya. Jadi infeksi pada trimester 1 dan 2 itu sangat mempengaruhi ya. Jadi ada TORS ya, bisa menyebabkan kelainan janin ya. Jadi misalnya katarak, bisul ya, makrosefal ya, retardasi mental dan lain-lain ya. Kemudian kelainan imunologi ya. Kelainan imunologi itu ada kelainan pada sistem ya. Sistem imun ibu ya. Jadi perbedaan misalnya golongan darah antara janin dan ibu itu akan menyebabkan antibodi pada ibu ya, membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin yang akan melalui plasenta yang masuk melalui plasenta dalam peredaran darah janin ya. Kemudian terjadilah hemolisis, setelah itu terjadi hiperbilirubinemia ya dan keratosis dan terjadilah kerusakan organ, terjadi kerusakan jaringan pada otak itu ya. Kemudian anoksia embrio ya, yang ini disebabkan fungsi plasenta ya. Jadi gangguan fungsi plasenta ya sehingga terjadi gangguan pertumbuhan. Kemudian psikologis ibu ya, ini juga sangat berpengaruh ya. Psikologis ibu hamil ya, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang ya. Ibu kehamilan yang tidak diinginkan ya, NDA, itu akan mempengaruhi psikologis ibu. Kemudian ada keluarga, di dalam keluarga ada masalah ya.
itu akan juga mempengaruhi psikologis ibu sehingga menyebabkan terjadi juga nanti faktor resiko pada pertumbuhan dan perkembangannya ya. Kemudian kita masih faktor eksternal ya. Jadi ke faktor persalinan. Tadi prenatal ya. Sekarang kita ke persalinan. Jadi untuk persalinan ini ya terjadi komplikasi pada bayi ya pada saat dia lahir. Jadi terjadi trauma pada kepala bayi, ataukah terjadi asfiksia ya. Jadi asfiksia ini nanti akan menyebabkan kerusakan jaringan otak ya. Bisa terjadi pertumbuhan dan perkembangan ya. Terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor eksternal ya, pasca persalinan. Nah, tadi prenatal ya. Kemudian persalinan ya. Kemudian terakhir adalah pasca persalinan ya. Sama tadi pada prenatal ya, gizi ya. Gizi itu sangat mempengaruhi ya. Gizi nifas itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi ya, anak. Kemudian penyakit kronis atau kelainan ya. Jadi ada kelainan misalnya terjadi anemia ya, kelainan jantung bawaan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ya, perkembangan janin. Kemudian lingkungan ya, fisik atau kimia ya. Jadi tempat anak ya, jadi anak yang berada di lingkungan yang tidak bagus ya, kurangnya misalnya ventilasinya ya, atau dalam keadaan yang lingkungannya tidak bersih, itu yang akan mempengaruhi juga. Kemudian sama tadi psikologis ya, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ya, bayinya. Kalau misalnya psikologis ibu itu akan terganggu ya. Kemudian endokrin ya, sama gangguan hormon ya, terjadi hipertiroid ya, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Terus selanjutnya ya, jadi selanjutnya faktor eksternal ya, jadi pasca persalinan ya, jadi masih pasca persalinan, lingkungan pengasuh ya, itu akan mempengaruhi interaksi ya, ibu dengan janin ya. Jadi kalau kurangnya interaksi ibu atau keluarga dengan bayi, anak itu akan mempengaruhi juga. Kemudian sosial ekonomi ya, jadi kemiskinan ya, itu biasanya identik dengan kekurangan makanan ya. Jadi kurangnya memberikan asupan atau nutrisi yang baik ya. Nah itu. Kemudian stimulasi ya. Jadi ini kurangnya stimulasi ya pada bayi, pada bayi atau anak ya. Jadi pada saat bayi lahir ya, bayi ya, pada saat usia bayi sedini mungkin itu dilakukan stimulasi ya. Kemudian obat-obatan ya, jadi pemakaian obat-obatan itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ya. Ya itu tadi untuk faktor ya, jadi ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Kita masuk ke aspek-aspek perkembangan ya. Jadi ini aspek perkembangan ada 4 ya, ada 4. Jadi yang pertama itu adalah gerakan kasar atau motorik kasar. Jadi gerakan kasar ini ya, itu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan pergerakan ya, dengan sikap tubuh dengan otot-otot besar ya, seperti berlari ya, berjalan, itu semua adalah gerakan kasar ya. Kemudian gerakan halus ya, atau motorik halus. Jadi motorik halus kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan sebagian tubuh tertentu ya, dan dilakukan otot-otot kecil tapi memerlukan koordinasi yang cermat ya. Jadi itu gerakan-gerakan kecil ya, seperti halnya menulis ya, itu merupakan gerakan kasar atau gerakan halus atau motorik halus ya. Nah, terus yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa ya. Jadi kemampuan memberi respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi dan mengikuti perintah ya. Di sini bahasa yang banyak ada yang lambat bicara ya. Nah, ini biasa di sini kemampuan bicara dan bahasa ya. Kemudian sosialisasi dengan kemandirian ya. Nah, kemampuan mandiri anak ya, yang berpisah misalnya dengan orang tuanya atau ibu pengasuh ya, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Jadi itu ya aspek-aspek ya. Jadi ada 4, motorik kasar, motorik halus,
kemampuan bahasa ya, dan bicara, dan terakhir sosial dan kemandirian. Itu ya, jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan pada saat melakukan nanti pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak atau SDIK ya. Oke, baik adik-adik ya, mahasiswa sekalian, jadi itu tadi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan faktor-faktor ya yang mempengaruhi tumbuh kembang dengan aspek-aspek perkembangan ya. Adik-adik semua ada yang ingin bertanya ya terkait materi kita pada Oke, silakan Selfie ya. Saya ingin menanyakan apakah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak jika dalam keluarga ada yang merokok? Oh ya, jadi pertanyaan Selfie ya, apakah mempengaruhi pertumbuhan anak ya jika dalam keluarga ada yang merokok? Iya, jelas sekali sangat mempengaruhi. Tadi itu ada di terkait faktor internal ya, yang terkait toksit atau zat kimia. Nah, zat kimia, jadi rokok itu termasuk mengandung zat kimia beracun ya. Jadi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau misalnya ada dalam keluarga yang merokok, itu sebaiknya dilarang ya. Jadi bukan hanya anak saja sebenarnya yang mempengaruhi, tapi ibu hamil juga ya, balita. Jadi kalau ada bayi, balita, ibu hamil, orang di dalam rumah itu jangan dulu disuruh merokok. Kalau merokok silahkan ya, karena dalam rokok itu ada zat beracunnya ya. Jadi lebih parah itu merokok pasif daripada merokok aktif ya. Oke, itu tadi ya Selfie ya. Yang masih ada yang mau bertanya? Silakan Herun Lisa ya. Lisa. Oke, terlambat bicara ya. Tadi ini terkait dengan aspek ya, yang kemampuan bahasa dan bicara ya. Keterlambatan biasanya adalah speech delay ya, dikatakan speech delay. Jadi banyak faktor ya penyebabnya. Jadi ada terkait dengan gennya, dalam keluarganya ada riwayat seperti itu. Ada faktor terkait lingkungannya, infeksi itu ya akan mempengaruhi. Ada juga terkait dengan gangguan pendengarannya ya. Jadi kalau gangguan pendengaran itu akan menyebabkan anak sulit untuk terlambat ya untuk bicara. Ada juga karena kurangnya stimulasi. Jadi orang tua itu harus selalu menstimulasi anaknya sedini mungkin ya. Jadi bisa menstimulasi dari bayi itu bisa distimulasi anaknya ya untuk berbicara. Dan yang paling penting ya sekarang yang marak ini adalah gadget ya. Jadi anak-anak yang sekarang ini banyak sekali sudah terpapar ya, sudah terpapar dengan gadget ya. Jadi handphone, sudah main YouTube dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kemampuan anak untuk bicara ya, ada keterlambatan ya. Oke, masih ada? Tidak ada ya? Ya baik, jadi adik-adik semua, mahasiswa semua ya kalian. Jadi itu tadi materi kita ya pada pertemuan kali ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan aspek-aspek pertumbuhan ya, perkembangan. Jadi sebelum kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang ya, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bernilai ibadah dan bermanfaat ya. Siapa yang ingin memimpin doa lagi? Harfina ya, silakan Harfina ya. Doa dimulai. Baik, jadi untuk perkuliahan kita hari ini kita akhiri ya. Terima kasih atas kesempatan adik-adik ya. Jadi yang hadir pada perkuliahan pada siang hari ini dan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penjelasan proses pembelajaran mata kuliah asuhan tumbuh kembang pada Minatus bayi, balita dan anak prasekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Siti Hasriani STR Kap MK pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.